Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya malam ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah kali ini. Terima kasih juga kepada Abang Teteh dan teman-teman yang sudah mampu menyempatkan waktunya dalam pelatihan kali ini. Perkenalkan, saya Ilham Robi Dwi Putra selaku MC yang akan memandu acara malam ini dari awal hingga akhir. Jadi, acara ini merupakan salah satu bentuk komitmen Departemen Pendidikan HMM FT Untirta dalam meningkatkan kapasitas keilmuan kita, khususnya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan moderator kita malam ini, yaitu Saudara Naufal Fahri Cairi. Dan tentu juga narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Sandi Karuniadi STMT. Tanpa berlama-lama, saya serahkan sesi selanjutnya kepada moderator. Saudara Naufal, dipersilahkan. Oke, baik kepada MC sebagai Ilham Robi ya. Sebelumnya suara saya terdengar belum? Terdengar, Naufal. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai moderator di sini. Saya Naufal Fahri Cairi dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2024. Di sini kepada Bapak Sandi udah ada di Zoom meeting ini. Kepada Bapak Sandi. Sudah, Mas. Oh ya, baik. Di sini saya berlaku sebagai moderator pada pemateri kali ini adalah tentang karya tulis ilmiah. Jadi di sini saya akan membacakan CV tentang pemateri kita pada malam kali ini, yaitu adalah tentang materi karya tulis ilmiah, yang dimana itu beliau adalah Bapak Sandi Kurniadi, STMT, CGHNC, CHC, CNLPC. Beliau adalah dosen muda program studi Teknik Mesin Universitas Islam Riau atau IR tahun 2025, di mana beliau mendapatkan Audrey Asian Energy Youth Award 2020 sebagai penulis muda esai terbaik untuk bidang energi terbarukan. Beliau juga menjadi delegasi Indonesia di ASEAN Energy Business Forum atau AEBF 2020, dan beliau juga mencetak peraih prestasi 30 karya lebih tulis ilmiah tingkat nasional dan internasional, dan sebagai penulis lebih dari 10 artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Beliau adalah lulusan terbaik program studi Teknik Mesin UIR tahun 2022 dengan lulusan cum laude, dan juga sebagai lulusan terbaik dan tercepat 1 tahun 5 bulan di Departemen Teknik Mesin ITS atau Institut Teknober pada tahun 2024 sampai 2023 sampai 2024 dengan cum laude. Beliau juga anggota kelompok peneliti ASEAN Research Network atau ARNCC sampai sekarang. Pemateri kita adalah seminar nasional dan internasional di bidang teknik mesin, dengan sub bagiannya adalah konversi energi. Pengalaman beliau adalah sertifikasi Microsoft, HP, Google, Accenture, JP Morgan Chase Co, KPMG Australia, General Electric Explorer, Goldman Sachs, King's College, University of Leeds, Arizona State University, Microsoft Educational Center, Stanford and Harvard University, Research Academy by Elsevier. Dan juga beliau mendapatkan Audrey Wins Academy Scholarship, The World Institute Nuclear Security yang berada di Austria tahun 2022, dan juga beliau sebagai selected student for joint workshop for global engineers in Asia GE 2023. Kepada pemateri saya persilakan untuk menyampaikan materi tentang. Oke, baiklah ya.
Terima kasih ya atas pemaparannya Mas Noval, kemudian juga panitia ya, untuk HMM Untirta ya. Saya berterima kasih dengan sangat banyak kepada panitia HMM Untirta, khususnya sudah beberapa kali mengundang saya sebagai pemateri. Saya sangat berbahagia bisa kembali diundang ya oleh Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar ya terkait dengan pengenalan karya tulis ilmiah. Yaitu saya mengkhususkan diri untuk mengajar di bidang teknik karena selama ini kita tahu karya tulis ilmiah itu kan ada banyak sekali. Ada karya tulis ilmiah di bidang sosial, ada karya tulis ilmiah di bidang IPA ya, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, berhubung ya kita ingin harapannya adalah mahasiswa semua yang ada di Untirta ini yakni bisa menyelesaikan skripsinya, kemudian ataupun juga bisa mengikuti karya-karya perlombaan. Nah, maka saya membawakan materinya itu memang mengkhususkan ke bidang teknik itu sendiri. Nah, baiklah saya akan coba memberikan materi. Nah, kemudian nanti harapannya adalah mahasiswa sekalian bisa mencatat ataupun nanti bisa merekam ya atau menangkap apa yang saya sampaikan pada kelas kita pada malam hari ini. Nah, semua daripada isi materi insya Allah itu sudah sangat padat saya berikan pada malam hari ini. Nah, apabila nanti ada yang tidak tahu ataupun nanti mungkin ada yang tidak mengerti, di akhir daripada sesi kita dipersilakan untuk bertanya. Oke. Untuk slide saya apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Pergeserannya sudah terlihat belum? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya. Oke, tadi soalnya laptop saya bermasalah sebelum ini. Nah, kita masuk kepada pengenalan karya tulis ilmiah bidang teknik. Nah, saya langsung masuk aja. Nah, ini tadi Mas Naufal juga sudah menyampaikan profil saya. Nah, ini insya Allah bisa menjadi inspirasi, kemudian juga mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat ya, untuk ditiru untuk mahasiswa di teknik mesin. Nah, ini profil saya, ya, apabila ingin mengunjungi saya via LinkedIn itu bisa, Instagram juga bisa, kemudian email saya juga bisa. Nah, kita masuk kepada apa sih sebenarnya keilmiahan itu gitu ya. Kenapa karya tulis ilmiah itu dikatakan karya tulis yang ilmiah? Nah, sebenarnya karya tulis ilmiah itu diambil dari kata dasar keilmiahan itu sendiri. Nah, jadi adapun yang mesti kita ketahui dari sebuah karya tulis ilmiah, karya tulis itu dikatakan ilmiah, yaitu yang pertama adalah karya tulisnya itu bersifat solusi dan ilmiah. Kemudian kedua, berisikan narasi atau tulisan-tulisan yang sifatnya adalah fakta. Nah, jadi tidak boleh kita menuliskan karya tulis ilmiah di mana apa yang kita tulis itu berita hoax, berita yang tidak jelas sumber referensinya, nah itu tidak diperbolehkan. Yang mana adalah kita harus patuh betul dengan aturan bahwa fakta ini berasal daripada sumber referensi yang kita dapatkan. Nah, kemudian berikutnya itu adalah lugas dan efektif. Nah, jadi di dalam sebuah karya tulis ilmiah itu salah satu karakteristiknya adalah atau sifatnya adalah bahasa yang digunakan itu bahasa yang lugas. Kemudian efektif ya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya itu ada makna ganda dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah sistematis dan logis. Nah, di sini kalau kita perhatikan karya ilmiah itu ya sifatnya harus sistematis kemudian juga logis. Nah, di mana nanti kita bisa melihat sistematis dan kelogisan dari sebuah karya ilmiah? Nah, di sini kita bisa melihatnya atau mendapatkannya daripada struktur karya ilmiah itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah sifatnya itu adalah objektif. Nah, objektif ini maksudnya adalah karya yang dibuat itu bersifat apa adanya.
Nah, jadi apa yang kita dapatkan, hasil penelitian yang didapatkan, itulah yang disampaikan di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi tidak boleh ya seorang mahasiswa menuliskan karya ilmiahnya dengan tidak objektif, ya tidak boleh menambahkan, maupun tidak boleh mengurangi. Apa adanya yang kita dapatkan ketika kita meneliti itu saja yang disampaikan. Nah, adapun jenis daripada karya tulis ilmiah yang selama ini mungkin sudah kita sama-sama ketahui. Yang pertama yaitu adalah makalah, kemudian ada paper penelitian, kemudian ada artikel penelitian. Nah, makalah, paper, dan artikel penelitian ini biasa maksudnya adalah sama, begitu ya. Nah, biasanya identik dengan hasil penelitian yang diterbitkan di dalam sebuah jurnal ilmiah. Kemudian juga kita sudah mengenal di sini yang namanya skripsi atau disebut juga dengan tugas akhir. Kemudian juga ada tesis dan ada disertasi. Nah, skripsi itu untuk S1 ya, kemudian tesis untuk tugas akhir namun tingkatan seratanya adalah S2, kemudian jika disertasi sebutannya adalah untuk tugas akhir, namun khusus untuk mahasiswa S3. Nah, ini kira-kira jenis karya tulis ilmiah yang selama ini umum kita ketahui. Nah, ini adalah struktur karya tulis ilmiah di bidang teknik itu sendiri, ya. Nah, bidang teknik itu cenderung mempunyai struktur karya ilmiah yaitu 6 ini saja. Yang pertama, adanya judul, halaman depan, ya, judul dan halaman depan. Di dalamnya juga termasuk yaitu cover, lembar pengesahan, dan abstrak. Kemudian berikutnya yang kedua adalah bab 1. Nah, pendahuluan. Yang dimana ya bab 1 ini terbagi lagi menjadi yaitu satu adalah latar belakang masalah, kemudian rumusan, tujuan, serta manfaat penelitian. Nah, nanti satu persatu akan kita coba kupas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Yang kedua adalah bab 2, tinjauan pustaka, yang berisikan adanya sebuah dasar teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini di dalamnya yaitu terdapat waktu dan tempat penelitian, prosedur kerja, desain daripada alat atau sebuah produk, kemudian metode pengumpulan datanya. Bab 4 adalah analisis dan pembahasan. Nah, bab 4 ini adalah inti daripada sebuah karya tulis ilmiah. Inti daripada skripsi yang sudah kita buat atau tugas akhir yang kita buat. Nah, di dalamnya itu terdapat hasil penelitian yang kita paparkan, kemudian analisis data yang kita paparkan. Yang keenam adalah bab 5 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan kemudian saran. Nah, secara umum struktur daripada karya tulis ilmiah di bidang teknik ya itu seperti ini secara umum. Nah, biasanya ini termasuk di dalamnya sebuah skripsi. Skripsi juga bisa menggunakan ini. Kemudian juga karya tulis ilmiah yang digunakan untuk perlombaan. Nah, cenderung menggunakan struktur karya tulis ilmiah seperti yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, kita coba nanti kupas satu persatu. Nah, jadi kalau kita pecah menjadi 3 bagian, bagian pengenalan atau awal itu ya termasuk ke dalam judul dan halaman depan. Nah, berikutnya untuk bagian isi yaitu bab 1 sampai dengan 4, kita bisa melihat ini adalah bagian isi. Bagian inilah menjadi bagian yang paling penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, dosen-dosen kemudian juga penilai, baik itu dalam untuk penilaian lomba, baik untuk penilaian pada saat mengerjakan skripsi, bab 1 sampai dengan bab 4 inilah yang nantinya mesti diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, dan pembahasan. Nah, yang keempat yaitu adalah bagian penutup yang dimana menjadi bab 5 yaitu penutup itu sendiri. Nah, penutup ini berisi kesimpulan dan saran di sini. Nah, dalam mengerjakan skripsi atau tugas akhir atau dalam mengerjakan paper atau karya tulis ilmiah untuk bidang perlombaan tertentu, nah maka struktur ini menjadi sangat penting untuk mahasiswa ketahui semuanya.
Nah, penelitian yang kita ingin judul untuk penelitian untuk perlombaan, maka ini adalah teknik yang saya berikan. Nah, dalam pemilihan topik atau judul penelitian, nah kita pahami bahwa topik penelitian itu adalah kerangka besar masalah. Nah, atau pokok pembicaraan dari pokok permasalahan berkaitan dengan garis pembahasan. Nah, untuk memilih atau menentukan judul penelitian, silakan tentukan terlebih dahulu topik penelitian apa yang kira-kira mau dibawakan. Misal topik penelitian itu silakan dipilih di bidang teknik mesin, misalnya ada manufaktur, konversi energi, kemudian juga proses produksi, ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu silakan dicari ketertarikan atau minatnya di mana dulu. Nah, berikutnya setelah topik penelitian didapatkan atau temanya sudah didapatkan, misalnya mau ke bidang energi terbarukan, atau misalnya mau ke bidang manufaktur, atau misalnya mau ke bidang ilmu material atau metalurgi. Nah, itu mahasiswa teknik mesin seharusnya ya mulai dari semester 3 ke atas atau 4 ke atas biasanya sudah akan bisa itu menentukan ketertarikannya. Nah, jadi cobalah mahasiswa mulai dari sekarang itu tentukanlah apa kira-kira tema atau topik atau penjurusan tertentu, nah yang nantinya akan dibawakan ketika akan menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, kaidahnya begini, jadi topik yang baik atau tema yang baik ya biasanya akan melahirkan masalah yang baik pula. Nah, masalah yang baik itu seperti apa? Maksudnya adalah tidak ada masalah yang baik gitu kan. Masalah itu pastilah negatif. Tetapi apa masalah yang baik di sini maksudnya adalah masalah itu benar-benar bisa kita dapatkan. Ya, bahkan kita bisa mengidentifikasi suatu masalah yang ada di dalam ilmu teknik mesin itu dengan baik apabila kita fokus dalam menentukan kita ini arahnya mau kemana. Nah, misalnya kita fokusnya ke energi terbarukan, ya, khususnya mungkin ke hidrogen. Nah, kira-kira ya berdasarkan penelitian sebelumnya, apa masalah yang terjadi pada hidrogen saat ini, khususnya dalam hal penyimpanan energinya misalnya. Misalnya penyimpanan energi hidrogen pada saat ini ya membutuhkan material yang kuat ya. Nah, jadi eksplorasi terkait dengan penyimpanan sebuah hidrogen itu mesti dilakukan. Nah, kita coba lakukan ya studi literatur terkait dengan beberapa solusi masalah, kemudian hadirkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalah yang baik, masalah yang sudah kelihatan akan kita selesaikan, biasanya akan melahirkan judul yang baik pula. Nah, judul yang baik itu adalah judul yang berangkat dari topik yang baik, lahirlah masalah yang baik, dari masalah yang baik nanti akan melahirkan judul yang baik juga. Nah, itu kira-kira step by step untuk membuat judul penelitian yang bagus. Nah, kemudian ya, ini saya ringkas lagi, jadi topik penelitian terlebih dahulu, tentukan apa yang mau kita tuju, bidang kita maunya apa, cari masalah pada bidang kita tersebut. Kemudian berikutnya kita bisa melahirkan judul penelitian yang nantinya akan kita bawa baik itu untuk skripsi maupun untuk perlombaan di bidang karya tulis ilmiah. Nah, jadi inilah kira-kira sumber topik atau masalah penelitian. Nah, jadi mahasiswa boleh sekali melakukan eksplorasi ya. Kita kan sebagai mahasiswa teknik mesin itu diharuskan mencari satu permasalahan pada ilmu bidang teknik mesin itu sendiri. Nah, jadi kalau untuk permasalahan itu sendiri sangat banyak khususnya di Indonesia. Ya, di Indonesia ini sangat banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa teknik mesin. Nah, cara mencarinya yaitu bisa dengan apa? Banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengar, ya, kemudian apa? Banyak merasakan, empathize. Jadi kita harus berempati juga terhadap lingkungan apabila kita ingin menjadi peneliti yang baik. Nah, peneliti yang baik, baik itu di bidang teknik mesin atau di bidang manapun, harus menghadirkan hati untuk bisa menyelesaikan masalah orang lain. Ya, itu dia kuncinya. Jadi silakan dieksplorasi dari berbagai sumber maupun sudut pandang. Nah,
Nah, kira-kira inilah sumber topik dan masalah penelitian. Nah, kalau ingin mencari sumber topik dan masalah, bisa misalnya dengan menonton, membaca buku, jalan-jalan, atau mengalami kejadian luar biasa. Pengamatan sepintas, peristiwa tertentu, itu bisa. Dari berita juga bisa ya, dari deduksi teori, analisis literatur, nah itu bisa juga. Analisis sistem, diskusi, seminar, pertemuan ilmiah ya, atau pernyataan dari otoritas, ilmuwan dan birokrasi. Nah, ini semuanya hal-hal yang dapat menjadi sumber kita ketika kita ingin menyelesaikan masalah dari sebuah penelitian. Nah, jadi ini juga ada sedikit catatan. Jadi pastikan bahwa tidak semua masalah bisa diangkat jadi masalah penelitian. Nah, jadi coba dipertimbangkan ya ketika kita ingin menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian. Nah, yang pertama itu adalah pertimbangan ilmiah, pertimbangan non ilmiah, pertimbangan dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Ya, apalagi begini, ketika kita ingin mengerjakan suatu karya tulis ilmiah, ketika kita ingin meneliti, nah ini juga banyak yang tidak mempertimbangkan tiga hal ini. Ya, tidak apa namanya, tidak heran ketika kita melihat mahasiswa teknik mesin itu misalnya ya tamatnya itu lama, progres daripada skripsinya itu sangat lambat. Nah, itu adalah salah satu sebabnya apa? Salah satu sebabnya adalah tidak mempertimbangkan secara baik ketika mengambil keputusan untuk menyelesaikan penelitiannya. Nah, jadi di sini ya saya sudah membuat atau merumuskan kira-kira 3 pertimbangan ini harus bisa mahasiswa ambil. Pertimbangan ilmiah contohnya. Satu ya, silakan tanyakan di diri masing-masing. Apakah masalah yang diangkat itu dapat diteliti secara ilmiah? Syaratnya adalah realitanya dapat diamati, datanya tersedia dan dapat dikumpulkan. Nah, apakah kira-kira masalah yang sudah kita fokuskan sebelumnya, sudah kita ingin kita teliti, itu bisa nggak kira-kira datanya tersedia? Kemudian dapat nggak diamati ya masalah tersebut? Nah, kedua, apakah masalah tersebut memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, ataukah sebaliknya ya, apa yang kita teliti malah tidak bermanfaat atau malah membuat masalah baru yang timbul. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Yang ketiga, dengan metode bagaimana masalah itu dapat diteliti. Nah, metode yang seperti apa? Misalnya, apakah masalah ini menggunakan metode kuantitatif misalnya, ataukah menggunakan metode kualitatif research atau kombinasi daripada keduanya. Bisa nggak kira-kira itu diselesaikan? Ya, diambil. Berikutnya yang kedua, nah ada lagi pertimbangan non ilmiah. Nah, kalau non ilmiah ini biasanya apa yang kita kerjakan itu nantinya akan bisa bermanfaat ya, hasil kita itu untuk kepentingan praktis atau masyarakat sekitar. Nah, kira-kira pandangannya begini ya. Ketika kita ingin membuat sebuah produk, ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita harus berpikir apa manfaat yang sudah aku buat ya, atau apa manfaat produk ini, alat ini untuk lingkungan sekitar. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Yang ketiga, nah ini kebanyakan keliru selama ini. Ya, pertimbangan dari sudut pandang diri sendiri. Nah, ketika kita ingin meneliti, pastikan kita bisa menguasai teori ya atau metodologi ketika kita melakukan penelitian. Jadi penguasaan teori ya, fungsi dari belajar di kelas-kelas itu yaitu apa? Untuk semakin membuat kita mengerti ya. Nah, penguasaan teori dari sebuah bidang. Kedua adalah minat peneliti terhadap masalah. Kita ini berminat atau tidak? Ya 100% minat atau tidak dengan masalah yang mau kita angkat itu. Nah, misal ya ada seorang temannya ya dia meneliti terkait dengan energi terbarukan. Nah, tetapi ternyata itu bukanlah hasil dorongan dari diri dia sendiri. Misalnya dia disuruh oleh temannya yang lain, ya udah kamu ini aja deh bidangnya, aku bantuin gitu misalnya kan. Nah, atau didorong oleh dosennya misalnya. Nah,
Padahal apa? Padahal tidak punya minat terhadap bidang itu. Nah, kalau saran saya, hal seperti ini tuh tidak perlu dipaksakan. Kecuali memang ada strategi lain yang dibutuhkan. Ketiga adalah kemampuan pengumpulan analisis data. Nah, kemampuan peneliti sendiri dalam melakukan pengumpulan data, analisis data itu harus bagus gitu ya. Nah, harus bisa menggunakan beberapa tools untuk melakukan analisis data seperti misalnya Excel, MATLAB misalnya, atau misalnya untuk simulasi itu menggunakan ANSYS atau menggunakan SolidWorks dan lain sebagainya. Nah, software-software ini untuk melakukan analisis data itu sangat dibutuhkan ya. Kemudian berikutnya ketersediaan waktu, dana, dan sumber daya. Nah, ini juga mesti dipastikan ya. Apakah waktu yang diambil kira-kira sudah cukup tidak untuk menyelesaikan penelitian tersebut? Atau penelitian ini kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan ya atau dimakannya? Nah, apakah cukup hanya 6 bulan? Apakah cukup 1 tahun? Nah, itu tergantung daripada mahasiswa sendiri. Kalau mau selesai cepat ya, wisudanya cepat, maka carilah penelitian yang kira-kira bisa dikerjakan dalam waktu kurang daripada 6 bulan. Nah, ya, jadi penelitian ini juga tergantung daripada masalahnya. Kalau penelitian ini masalahnya semakin rumit, semakin banyak, biasanya waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk meneliti itu akan semakin panjang. Dana dan sumber daya juga harus diperhatikan. Nah, pendanaan misalnya pembelian alat dan bahan, kemudian berikutnya tenaga yang kita butuhkan. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Nah, kemudian berikutnya ini adalah 3 tujuan dalam melakukan penelitian, yaitu tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan tujuan developmental. Nah, ada 3 tujuan ini. Jadi kita boleh menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu kalau kita memang berminat untuk menemukan sesuatu yang baru. Dan tentu ini sifatnya adalah biasanya lebih rumit ya, karena tidak mudah menemukan sesuatu yang baru untuk sekarang ini. Berikutnya tujuannya verifikatif, menguji kebenaran sesuatu dalam bidang yang sudah ada. Nah, berikutnya tujuan developmental. Nah, jadi ini fokusnya adalah kita mengembangkan. Jadi alat yang sudah ada, kekurangan yang sudah kita ketahui, kemudian kita bisa kembangkan alat itu atau produk itu menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi ada 3 tujuan ketika kita meneliti. Berikutnya perhatikan di sini ya. Oke, jadi ini contoh daripada merumuskan judul penelitian. Nah, ini contohnya. Itu pikirkanlah apa topiknya, apa temanya, dan apa masalahnya, atau apa fokus utamanya. Contoh misalnya ini adalah judul penelitian ya yang saya ambil dan coba identifikasi. Yaitu adalah nih ya, analisa sifat mekanik dan struktur mikromaterial pengganti bahan pembuat gigi tiruan dari hidroksiapatit cangkang kerang darah dan resin akrilik. Nah, kalau diperhatikan, kita bisa perhatikan di sini. Nah, topiknya ini yang mana? Nah, topiknya adalah sifat mekanik dan struktur mikromaterial. Nah, analisa ini adalah kata kerja yang selalunya mesti dimasukkan dalam sebuah judul penelitian. Kemudian berikutnya adalah, nah, di dalam sebuah judul yang baik juga ada di dalamnya adalah masalah atau fokus utama yang mau diselesaikan itu apa sebenarnya. Itu adalah kalau di sini bahan pembuat gigi tiruan. Nah, yang ketiga adalah solusi atau apa yang menjadi objek atau apa yang kita gunakan. Nah, itu boleh dimasukkan. Jadi ada 3 ini, topiknya ada, idenya ada, masalahnya ada, solusi atau objeknya ada. Berikutnya ya, dalam ini untuk bidang material ya, material biomaterial lebih tepatnya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, nah, pengaruh penambahan cangkang kelapa sawit, palm kernel shell, dan batu bara dengan metode co-firing terhadap efisiensi thermal boiler. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu
penambahan ya. Kita topiknya terkait dengan cangkang kelapa sawit, ya, palm kernel dan batu bara. Nah, kemudian kita menggunakan metode co-firing di sini. Co-firing menjadi apa? Ya, menjadi objek atau fokus yang akan atau metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap apa? Efisiensi thermal boiler. Nah, kalau kita lihat di sini, topik idenya sudah ada, masalah atau yang mau kita fokuskan itu sudah ada, yaitu menggunakan metode co-firing. Berikutnya solusi ya atau objek atau yang ingin kita selesaikan itu apa. Nah, jadi kira-kira di dalam judul yang bagus itu terdapat 3 unsur ini, yaitu topik, masalah, dan solusi. Barulah daripada topik, masalah, kemudian solusi, jadi bisalah terciptalah sebuah judul yang bagus. Nah, ini adalah contoh daripada kerangka pikir penelitian yang saya pikir ini penting untuk mahasiswa dalam menyelesaikan satu masalah. Nah, saya punya case. Jadi di mana ada sebuah limbah pabrik gula misalnya di sekitar di dekat wilayah saya, gitu ya. Ada limbah pabrik gula. Nah, karena kan kita berpikir begini, ketika kita jadi seorang peneliti, kita mesti berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Contoh dari masalah ini adalah limbah di pabrik gula. Nah, kemudian, saya di sini melihat ternyata limbah pabrik gula yang ada di daerah saya tersebut, ya, menyebabkan pencemaran bahan kimia. Nah, kemudian akibat bahan kimia yang tercemar di lingkungan, maka ekosistem sungai menjadi terganggu. Nah, ini adalah efek beruntunnya. Nah, pada akhirnya adalah pencemaran bahan kimia tadi mengakibatkan apa? Sungai terganggu dan ikan-ikan mati. Nah, kemudian, di dalam limbah pabrik gula, ternyata setelah diteliti lebih lanjut, ada yang namanya limbah abu ketel. Nah, limbah abu ketel ini ternyata ada, gitu kan? Kemudian juga, kalau diperhatikan, setelah diteliti lebih lanjut, meskipun ada limbah pabrik gula dan limbah abu ketel yang ada di dalam limbah pabrik gula, itu ternyata secara diteliti memiliki kadar karbon yang tinggi. Nah, ternyata kadar karbon yang tinggi ini berpotensi untuk apa? Menjadi tinta organik. Nah, kita dapati bahwa awalnya limbah ini menyebabkan ikan-ikan mati, ternyata setelah diteliti, limbahnya itu adalah limbah abu ketel yang punya karbon tinggi dan kemudian bisa berpotensi digunakan sebagai sumber bahan untuk pembuatan tinta organik. Nah, berikutnya bukan hanya satu, tetapi ternyata di dalam pabrik gula, limbah pabrik gula itu adanya limbah ampas tebu. Nah, kira-kira limbah ampas tebu ini bisa dijadikan apa? Yaitu pertama, kalau setelah diteliti punya kadar serat yang tinggi dan ini juga berpotensi menjadi kertas organik. Nah, bayangkan dari sebuah limbah pabrik gula, kalau kita fokusnya hanya ke masalah saja, namun tidak fokus kepada apa kira-kira hal yang positif yang bisa dihasilkan dari limbah pabrik gula, maka kita tidak akan menemukan bahwasanya limbah pabrik gula ini bisa dibuat menjadi tinta organik, bisa juga dibuat menjadi kertas organik. Nah, kalau kita perhatikan sisi positif dan negatifnya itu sangat sangat kontras, gitu kan? Nah, sehingga apa? Sehingga harapannya adalah kesimpulan yang bisa kita ambil, jika limbah pabrik gula ini kita buat menjadi tinta organik dan kertas organik, maka ikan-ikan mati ini sudah akan tidak ada. Jadi apa? Pikirkanlah penelitian yang memang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, ya. Nah, itu contohnya. Ini contoh cara mencari ide penelitian dengan sangat mudah. Nah, jadi coba nanti kalau ingin mengerjakan skripsi, silakan dikerjakan dengan cara yang seperti saya sampaikan ini. Nah, saya lanjutkan ya. Oke, berikutnya kita mungkin main cepat saja gitu ya. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, abstrak. Nah, abstrak ini di dalam sebuah karya tulis ilmiah menjadi
jadi sangat bias. Nah, jadi abstrak isikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil atau analisis data, kesimpulan penelitian, serta terakhir adalah kata kunci. Nah, jadi abstrak ini istilahnya adalah summary atau rangkuman dari semua penelitian yang sudah kita buat. Nah, di dalam abstrak ini harus ada sedikitnya 2 kalimat untuk latar belakang, untuk tujuan penelitian, untuk metode penelitian, untuk hasil atau analisis datanya, dan kesimpulan penelitian serta kata kunci atau keyword. Nah, sebuah penelitian. Nah, ketika dulu ya saya berkompetisi. Nah, ini di dalamnya ada sebuah judul, ada nama penulis, ada pendahuluan, ada isinya, kemudian ada hasil analisisnya. Nah, oke. Di sini terangkum semuanya. Oke. Nah, saya masuk ke bab pendahuluan. Nah, bab pendahuluan itu ya kalau kita buka sebuah skripsi atau tugas akhir maka kita akan langsung melihat bab pendahuluan. Pendahuluan itu adalah kalimat pertama yang dibaca oleh orang lain. Nah, jadi ketika kita ingin membuat pendahuluan dalam hal ini latar belakang, maka bayangkanlah ya Anda semua mahasiswa ini membuat sebuah makanan. Makanan apa? Makanan yang bisa dimakan oleh orang lain nantinya. Nah, maksudnya adalah orang-orang tidak ingin kalimat itu menjadi kalimat yang berantakan, ya. Kalimat yang baik adalah kalimat yang diinginkan untuk dibaca oleh orang lain. Jadi ini adalah fungsi utama bagi tim penilai. Nah, jadi dalam sebuah bab pendahuluan itu adalah ada latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta batasan masalah. Nah, dalam hal ini batasan masalah menjadi hal yang opsional, ya, tidak apa-apa juga tidak dimasukkan, tetapi kebanyakan berdasarkan pengalaman saya ini dimasukkan biasanya di dalam sebuah bab pendahuluan. Nah, untuk membuat latar belakang penelitian yang baik, jadi ada sebuah caranya atau tips yang saya berikan ya bagi mahasiswa Untirta. Jadi ketika menulis latar belakang itu gunakanlah konsep ya yaitu segitiga terbalik. Nah, ini maksudnya adalah untuk memudahkan tulisan. Konsep segitiga terbalik ini mesti diaplikasikan dan ini sifatnya wajib dalam semua karya tulis ilmiah di bidang teknik khususnya. Yaitu pada paragraf pertama bisa kita paparkan masalah umum. Pada paragraf kedua atau paragraf yang lebih lanjut kita bisa paparkan masalah khusus. Kemudian pada paragraf terakhir jadi kita tuliskanlah apa kira-kira solusi atau judul penelitian yang akan kita buat. Nah, ini adalah segitiga terbalik. Ya, umum, mulai dari umum dulu, khusus dulu, baru kemudian solusi yang terakhir. Nah, solusi ini nanti bisa menyelesaikan masalah khusus. Masalah khusus ini dihasilkan daripada masalah umum yang terlihat di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh perumpamannya ini saya gambarkan. Ya, nah dalam bentuk analogi dari sebuah kebun gitu ya. Contoh misalnya ya saya ini contoh daripada masalah umum ya. Jadi saya buatkan semacam cerita atau narasi. Dan nanti mungkin akan membantu mahasiswa semua dalam merumuskan tulisannya. Nah, contoh saya ya di dalam pendahuluan ini saya tuliskan. Saya punya kebun cabai seluas 5 hektar. Mungkin ya. Yang saya pantau dari ketinggian ya, dari sebuah helikopter misalnya. Nah, dari atas saya melihat potensi kebun saya ini sangat besar. Total panennya per tahun ada sebesar misalnya 1.000 ton misalnya. Dan lain-lain ya. Nah, ternyata semakin hari ya saya melihat bahwasannya apa? Makin dekat saya lihat kebun cabai saya ternyata di beberapa wilayah itu ternyata mengalami pembusukan. Nah, saya masih belum tahu kira-kira pembusukannya itu karena apa gitu kan. Bayangkan dari sekian 50 hektar kebun cabai saya, dari atas ketinggian saya tidak melihat bahwasanya kebun saya cabai saya ini
bisa malah pembusukan. Artinya apa? Setiap panen saya melihat semuanya indah, semuanya bagus. Namun ternyata ketika saya zoom in menjadi lebih dekat kepada kebun cabai saya dapati bahwa ada beberapa bagian cabai yang membusuk. Nah, ternyata setelah saya gali lagi, maka saya temukan bahwa ternyata ya masalahnya ada di irigasi. Jadi irigasi yang saya lakukan itu tidak optimal, penyiraman tidak optimal. Nah, maka saya mengaplikasikan satu inovasi baru. Inovasinya adalah yaitu penanaman pipa melalui bawah tanah, ya, supaya apa? Supaya air yang tersalurkan itu bisa langsung menyerap ke akar daripada cabai itu sendiri. Nah, ini contoh daripada cerita di masalah umum masuk ke masalah khusus, kemudian berakhir di solusi. Kira-kira perumpamaan daripada manusianya seperti ini. Jadi menulis latar belakang yang baik itu harus ada di dalamnya sebuah kutipan, ya. Jadi ketika kita membaca sebuah paper penelitian, maka pastikan nama penulis atau nama peneliti yang kita jadikan rujukan itu kita tuliskan ke dalam tulisan kita. Nah, contoh seperti ini. Nah, tidak ada cara yang terbaik dalam menulis sebuah skripsi atau penelitian selain dengan membaca secara komprehensif, ya. Silakan dibaca buku-buku yang sudah ada, dipahami, ditelaah. Kemudian juga ya sering-sering melakukan studi literatur. Semakin banyak membaca, maka nanti akan semakin cepat atau semakin baik dalam menulis, dan itu biasanya linear. Orang yang suka membaca pasti dia bisa menulis biasanya. Kalau seseorang itu rajin membaca, biasanya hasil daripada isi atau ingatan itu menjadi lebih teratur. Nah, ini contoh pendahuluannya. Nah, pendahuluan ini saya langsung masukkan contoh. Nah, jadi contohnya adalah dalam dunia medis dikenal adanya implantasi dan lain sebagainya. Ya, jadi kalimat-kalimat secara global, secara umum itu bisa dimasukkan. Tetapi langsung terfokus saja kepada apa? Kepada topik apa yang ingin kita selesaikan. Contohnya ini, ya, itu dalam dunia medis dikenal adanya implantasi dalam ilmu bedah tulang. Nah, itu biasa disebut dengan ortopedi, di mana digunakan baja tahan karat atau material logam untuk membantu menggantikan fungsi bagian tertentu. Nah, di antara alat bantu yang dipergunakan untuk penyambungan tulang adalah skrup dan lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk. Salah satu logam yang banyak digunakan dalam dunia ortopedi adalah stainless steel. Ini dia kata kuncinya. Nah, stainless steel yang biasa digunakan itu 316L, biasanya digunakan untuk menyambut plat tulang. Namun, stainless steel 316 ini harganya mahal dan menyebabkan penggunaan menjadi terbatas. Nah, 316L ini memang banyak, tetapi harganya mahal. Maka dari itu, pada paragraf berikutnya, dicarilah apa kira-kira stainless steel yang murah dan bisa digunakan. Salah satunya adalah stainless steel 304. Nah, kemudian ya di dalamnya juga sudah unsur krom, sehingga penambahan atom krom tidak mempengaruhi penerimaan tubuh terhadap benda asing. Nah, tetapi ada lagi masalahnya. Stainless steel 304 ini murah, kemudian aman juga. Nah, tetapi tidak tahan terhadap korosi, tidak tahan terhadap karat kalau bahasa orang awam, ya. Kalau bahasa kita di teknik mesin ini korosi. Nah, jadi ketidaktahanan korosi inilah ternyata yang menjadi masalah. Nah, walaupun harganya murah kemudian bagus, tetapi tidak tahan akan korosi. Nah, padahal ya, jika kita ingin menggunakan logam atau stainless steel itu ke dalam tubuh kita, maka kita sangat memerlukan ketahanan korosi dari material tersebut. Nah, kalau terjadi korosi seperti apa? Ya, otomatis tubuh akan terinfeksi, ya, terkena penyakit baru. Nah, itu kan sangat dihindari untuk keperluan medis. Nah, maka berangkat dari itu, bagaimana caranya stainless steel 304 ini anti karat,
kemudian tingkat korositasnya itu lebih rendah, ya, yaitu dengan cara menggunakan apa? Salah satu proses itu electroplating. Nah, itu contoh. Jadi kita sudah masuk ke dalam apa? Proses untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya bisa kita dapatkan, ya, yaitu adalah kalau kita lihat di sini, masalahnya adalah ketahanan korosinya yang rendah. Maka untuk meningkatkan ketahanan korosi, kita butuh melakukan metode electroplating. Nah, silakanlah jelaskan nanti electroplating itu bagaimana dan sebagainya. Nah, yang penting adalah satu metode yang kita masukkan ke dalam penelitian kita itu bisa meningkatkan hasil daripada penelitian yang akan kita lakukan. Nah, selalu masukkan solusi-solusi baru untuk masalah yang akan kita ingin selesaikan. Nah, berikutnya, ini contoh rumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah, mesti tahu yang namanya pertanyaan dan pernyataan. Nah, tapi biasanya ya rumusan masalah itu dikerjakan dalam bentuk pertanyaan. Contoh misalnya menggunakan kata apa atau apakah. Contoh lain yaitu apakah kulit buah nanas dapat berfungsi pada karbon biobaterai, ya, dan lain-lain. Nah, ini bisa mahasiswa baca. Bagaimana cara mengolah kulit buah nanas menjadi bahan substitusi karbon pada biobaterai dan lain-lain. Ini contoh, yaitu contoh penggunaan kata bagaimana atau apa yang seringkali kata-kata seperti ini digunakan di dalam skripsi ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Nah, ini contoh rumusan masalah yang berangkat daripada Stainless Steel 304 tadi. Yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh variasi tekanan terhadap korosi pada plat penyambung tulang yang dilapisi oleh krom. Bagaimana cara melakukan proses electroplating. Nah, bagaimana pengaruh cairan tubuh manusia terhadap korosi pada plat penyambung tulang yang dilapisi oleh krom. Nah, ini contoh ya. Contoh daripada penerapan rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian. Nah, ini ada juga yang disebut dengan tujuan penelitian. Nah, masalah yang ada harus bisa diidentifikasi dari rumusan masalah, kemudian rumusan masalah itu dijawab oleh tujuan penelitian. Nah, inilah yang disebut dengan benang merah penelitian. Apabila terdapat dua pertanyaan penelitian pada rumusan masalah, maka tujuannya juga harus dua. Biasanya kalau dua rumusan masalah, tujuannya penelitian pun juga harus ada dua. Nah, bisa jadi juga satu pertanyaan penelitian atau satu rumusan masalah punya dua tujuan penelitian. Nah, hal ini tidak bisa tergantikan, ya. Nah, kalau rumusan masalah tidak terkoneksi dengan tujuan penelitian, tidak menyambung dengan tujuan penelitian, atau sebaliknya, maka itu bisa membuat penelitian kita gagal. Ya, jadi ini disebut dengan benang merah penelitian. Benang merah ini tentu tidak boleh kita abaikan. Ya, jadi ini wajib hukumnya untuk bisa diselesaikan. Nah, sebagai seorang pembimbing skripsi, ya, nah itu saya biasa sering menekankan di bab pendahuluan ini. Kalau tidak bisa ketemu benang merah penelitiannya, akan lebih baik terus dibuat skripsinya, terus diulang, direvisi. Karena nantinya bisa menyebabkan kegagalan pada saat kita meneliti. Nah, maka dari itu dosen-dosen pembimbing ya di Untirta pun saya pikir juga begitu, ya. Salah satu tujuannya adalah bagaimana benang merah penelitian itu bisa didapatkan. Jadi tidak ngalur ngidul kemana-mana jadi penelitiannya nanti. Nah, ini contoh daripada benang merah penelitian. Jadi tujuannya pertama itu untuk membuktikan bahwa kulit buah nanas dapat digunakan sebagai substitusi untuk mengolah, kita ambil aja kata kerjanya. Untuk membuktikan, untuk mengolah, untuk melakukan, dan lain-lain. Nah, terakhir adalah untuk mendapatkan kinerja. Nah, ini contoh tujuan penelitian di salah satu skripsi bimbingan saya. Yaitu adalah untuk mendapatkan pengaruh variasi tekanan terhadap korosi ya pada plat penyambung tulang, untuk mendapatkan cara melakukan proses electroplating pada plat penyambung tulang, kemudian untuk mendapatkan pengaruh cairan. Nah, hal-hal seperti ini
itu memang harus diidentifikasi dengan baik ya. Tapi kata kunci yang bisa ditemukan untuk tujuan penelitian ini adalah selalu coba perhatikan. Jadi tujuan penelitian ini identik dengan kata untuk biasanya. Untuk mendapatkan, untuk menganalisis atau menganalisis, mendapatkan dia berupa kata kerja biasanya. Ya, kata kerja. Nah, kalau ini adalah manfaat penelitian. Kalau manfaat penelitian ini sifatnya biasanya opsional, ya bisa secara teoritis maupun praktis. Nah, ini contoh daripada manfaat penelitian, yaitu bagi penulis silakanlah dibuat ya narasinya. Apa kira-kira manfaatnya bagi penulis? Bagi bidang akademik itu kira-kira apa? Bagi penelitian selanjutnya pun apa? Ya. Nah, batasan masalah. Nah, biasanya kalau batas masalah ini mencakup batasan penelitian diantaranya ruang, bahan, alat, teknologi, wilayah penelitian, variabel, dan waktu. Nah, ini cenderung banyak. Biasanya kalau kita meneliti itu, ya supaya penelitian itu tidak terlalu luas dan lebih bisa kita fokuskan, maka kita butuh membatasi bahannya apa-apa saja, ya, alatnya apa-apa saja yang digunakan, teknologinya apa-apa saja, wilayah penelitiannya apa saja, variabelnya juga apa saja, dan waktu dikerjakan penelitian itu juga kapan. Jadi ketika nanti misalnya ya ada gangguan-gangguan dari luar, ya misalnya kira-kira ada penambahan alat dan bahan dari dosen penguji misalnya, maka karena kita sudah menuliskannya di batas masalah itu tidak jadi hal yang masalah lagi, melainkan kita bisa menjawabnya ya. Bahwasanya kita tidak bisa menambahkan bahan atau alat tersebut dikarenakan ada alasan A, B, C ataupun D. Jadi setiap yang ditulis di dalam bab 1 itu harus dipikirkan dengan matang ya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk memenuhi arah penelitian yang baik dan lebih terfokus, ditentukan batasan masalah sebagai berikut, yaitu benda uji dan lain-lain. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja sebenarnya terhadap apa yang menjadi penelitian mahasiswa-mahasiswa sekalian. Nah, saya masuk ke tinjauan pustaka. Tadi tinjauan pustaka ini adalah kamusnya, ya, kamus sebuah skripsi. Orang-orang lain ketika membaca judul penelitian itu pasti tidak akan mengerti apa yang kita teliti. Nah, ketidakmengertian mereka itu harapannya akan membawa mereka nanti ke tinjauan pustaka. Nah, jadi mereka sudah tahulah kira-kira apa yang disebut dengan bahan bakar misalnya, apa yang disebut dengan RON 98, apa yang disebut dengan misalnya elektrokimia. Nah, orang-orang awam itu kan tidak mengerti. Maka mereka nanti akan melihat ada enggak kira-kira di dalam tinjauan pustaka ini definisi daripada elektrokimia misalnya, atau biobaterai, atau hidrogen, atau fuel cell dan sebagainya. Nah, mereka akan mencarinya di mana? Ya di dalam tinjauan pustaka yang kita buat, ya. Nah, jadi secara umum itu tinjauan pustakanya terdiri dari kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Nah, contoh, bagaimana menuliskan teori di bab 2 gitu kan supaya tidak sulit. Nah, caranya adalah dengan mengambil beberapa kata kunci yang bisa nanti kita jelaskan lebih lanjut di dalam bab 2. Contoh misalnya, kalau mau buat kajian pustaka, ya contoh judulnya adalah pengaruh campuran bahan bakar RON 90 dengan minyak cengkeh terhadap unjuk kerja dan emisi gas membuang. Nah, apa kira-kira literatur yang mesti kita masukkan ke dalam skripsi kita? Yang pertama adalah definisi bahan bakar itu sendiri, penjelasan lebih lanjut bahan bakar itu sendiri apa. Kemudian masuklah kepada RON, reactant octane number. Nah, apa kira-kira penjelasan daripada reactant octane number ini? Khususnya nomor 90. Nah, orang-orang awam pasti tidak tahu reactant octane number ini. Maka tugas mahasiswa mesin itu memasukkan teori ini ke dalam skripsinya. Yang ketiga adalah minyak cengkeh. Nah, karena kita menggunakan minyak cengkeh sebagai variasi atau hal yang terbarukan dari penelitian kita, maka kita mesti tahu juga peran minyak cengkeh ini apa di dalam bahan bakar RON 90 sehingga nanti bisa meningkatkan unjuk kerja daripada emisi gas buang
atau meningkatkan unjuk kerja mesin itu sendiri itu apa? Ya kan, minyak cengkeh ini berperan sebagai apa dia di dalam mesin apabila dicampurkan dengan bahan bakar RON 90. Nah, untuk menemukan posisi minyak cengkeh itu, maka kita butuh tahu apa kandungan minyak cengkeh, kemudian juga apa kira-kira kandungan minyak cengkeh yang bisa terkombinasi dengan bahan bakar RON 90 sehingga bisa meningkatkan unjuk kerja daripada mesin itu sendiri. Nah, itu yang harus dipikirkan. Nah, setiap kita memasukkan solusi baru ke dalam sebuah penelitian, pastikan sudah membacanya secara detail. Nah, karena berangkat daripada hal itu barulah kita bisa menyelesaikan ya penelitiannya. Yang keempat adalah unjuk kerja mesinnya atau prestasi mesin. Maka teori keempat yang mesti dimasukkan adalah parameter unjuk kerjanya. Apa kira-kira parameter yang bisa merepresentasikan kinerja mesin itu? Nah, kapan dikatakan mesin itu punya kerja yang baik? Kapan mesin itu punya kerja yang buruk? Dilihat dalam parameter apa? Ya, nah itu juga harus kita jelaskan di dalam skripsi kita. Oke, Mi. Kemudian berikutnya adalah emisi gas buang. Nah, emisi gas buang juga harus dijelaskan, ya, juga harus disampaikan supaya kita bisa paham. Nah, jadi apa yang kita tulis itu bukan kita sendiri yang paham, tapi orang lain juga bisa paham. Nah, itu diharapkannya. Nah, jadi untuk mencari kajian pustaka bisa lewat beberapa literatur, ya. Mengutip dari buku, dari artikel ilmiah itu boleh. Oke. Nah, contoh sitasi. Nah, ini dia contoh sitasi. Ya, jadi perhatikan. Jadi yang nama sitasi itu ada Susanto et al. Titik koma 2018. Artinya apa? Kalimat berikut diambil daripada paper referensi dari Susanto bersama teman-temannya et al. Ini dan teman-temannya di tahun 2018. Nah, ini juga. Nah, untuk pembuatan daftar pustaka juga jangan lupa setiap kalimat yang kita kutip ya, yang kita ambil dan kita menempatkan penulisnya di dalam kalimat yang sudah kita buat, maka kita harus dan wajib hukumnya mencantumkan daftar pustaka si penulis tersebut. Nah, siapa saja yang menulis ya, kemudian tahunnya tahun berapa, kemudian judul penelitiannya apa, ya, kemudian juga dari jurusan mana, fakultas mana, kemudian nomor daripada papernya, ya, nomor jurnal, kemudian halaman berapa. Nah, ini mesti dibuatkan. Untuk membuat daftar pustaka itu bisa menggunakan namanya software Mendeley ya atau Zotero. Nah, itu bisa belajar di luar daripada kelas kita. Berikutnya ini contohnya. Nah, ini contoh daripada mencari jurnal atau referensi lewat Google Cendekia. Itu saya coba ambil daripada Google Scholar. Nah, di sini ada satu referensi paper atau jurnal. Nah, silakan nanti di-download ya. Jadi, pengambilan referensi paling terbaik itu adalah dari paper penelitian atau dari jurnal. Nah, biasanya apa? Biasanya up to date. Jadi perkembangan satu bidang itu bisa kita ketahui. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita meneliti, kita sudah mencari masalah paling akhir, gitu kan? Masalah paling akhir dari sebuah alat ini itu apa? Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukan dan malah ya untuk saat ini. Nah, referensi ilmiah ini mungkin saya cepat saja. Jadi ada 6 jenis referensi yang direkomendasikan. Nah, ini kira-kira 6 jenis referensinya. Yaitu jurnal, laporan penelitian, tugas akhir, seminar atau konferensi ilmiah, portal berita atau nasional dan internasional, website lembaga dan instansi terpercaya. Nah, biasanya ini menjadi hal yang penting ya untuk kita temukan sama-sama. Nah, saya masuk ke kode etik ilmiah dan teknik sitasi. Nah, kode etik kita ya mahasiswa
ini harus dibuat paham ya terhadap kode etik. Jadi ada namanya kode etik atau etika pedoman yang disepakati secara umum. Nah, kode etik ini tidak tersampaikan oleh orang lain, ya, karena ini sudah berakar di masyarakat. Ya, satu, ya kita tidak boleh yang namanya fabrikasi, mengarang atau membuat data, atau data itu kita karang, kita buat hasil penelitian kita tanpa ada proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Jadi tidak boleh mengarang sebuah data, tidak boleh kita membuat data padahal data itu tidak ada, ya kan? Nah itu tidak boleh. Kemudian berikutnya plagiat. Nah plagiarisme, mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya, ini juga tidak diperbolehkan, ya. Nah, pastikan setiap tulisan yang kita ambil dari satu referensi kita berikan saja siapa penulisnya apa, kemudian daftar pustaka juga kita tuliskan di tulisan kita, kan tidak ada ruginya, ya. Nah, ini juga tidak boleh. Berikutnya adalah falsifikasi, memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksana atau hasil. Nah, ini yang paling banyak juga ya ditemukan. Tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data yang kita hasilkan. Jadi makanya salah satu karakteristik daripada karya ilmiah tadi pada slide awal-awal yaitu adalah objektivitas. Objektivitas itu menjadi dasar bahwa apa yang ditulis, apa yang didapatkan itulah yang ditulis. Jadi tidak dibuat menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih turut merendah, itu tidak ya. Nah, ini adalah contoh aturannya. Jadi seluruh karya yang tidak tanpa menyertai sumber itu bisa dikenai hukuman. Nah, ini teknik citasi, satu orang penulis, dua orang penulis, dan lebih dari dua orang penulis. Kalau satu orang penulis itu ya polanya hampir sama saja, nama penulisnya kemudian tahun berapa. Kalau dua orang penulis, nama penulisnya kemudian tahun berapa. Kalau lebih dari dua orang biasanya menjadi kata ganti, yaitu Rahman ini penulis pertama, et al ini penulis 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, jadi ini et al ini adalah kata ganti yang untuk lebih dari dua. Nah, itu dia. Nah, ini et al ini adalah kesepakatan ya di dunia internasional. Kalau di Indonesia biasa menjadi DKK. Nah, berubah. Jadi tergantung format yang dimintai kampus. Apakah menggunakan et al atau secara hukum internasional ataukah berdasarkan apa yang sudah dibuat di Indonesia. Itu DKK dan kawan-kawan artinya. Ya, oke. Nah, teknik citasi ini nama dan tahun, metode penomoran. Nah, ini contoh. Kalau contoh untuk nama dan tahun, yaitu kalimat orang lain, kemudian kita tuliskan ya siapa kira-kira penelitinya, kemudian tahun berapa. Nah, berikutnya adalah ini nama dan tahun, ini nama, yang ini adalah tahun. Berikutnya metode penomoran. Nah, metode penomoran ini satu, kemudian ada dua di sini. Nah, tetapi satu ini akan dijelaskan pengarangnya siapa itu di daftar pustaka biasanya. Di daftar pustaka. Nah, jadi kalau metode penomoran ini urutan daripada penulisan di daftar pustaka ini berdasarkan abjad. Ya, misalnya kalau ada di sini namanya penulisnya Amin misalnya. Amin, maka Amin ini yang lebih duluan daripada Susanto. Ya. Kemudian kalau ada Abin misalnya, Abin, AB. Nah, berarti kita lihat yang satu B, yang satu lagi M, ya kan? Nah, maka yang B ini menjadi lebih duluan daripada M. Nah, jadi urutannya begitu. Kalau tidak bisa dilihat di abjad pertama, maka lihatlah abjad kedua. Oke. Nah, jadi semua teknik citasi ini biasanya ada banyak. Jadi jika ingin membuat lebih mudah, gunakan namanya software Mendeley. Saya seringkas saja gitu ya. Karena untuk pembahasan software Mendeley ini ada lagi bidangnya. Nah, jadi Mendeley Chat-O-Matic namanya adalah Mendeley yang bisa digunakan ya, yaitu untuk melakukan citasi otomatis. Nah, berikutnya, nah cara menghindari plagiat. Bagaimana cara menghindari plagiat?
yaitu kita bisa melakukan parafrase atau meringkas. Jadi ungkapkan ide orang lain ya yang berasal daripada paper tentang orang lain itu, gunakan kalimat kita sendiri ya dalam menceritakannya tanpa kita merubah makna daripada kalimat orang tersebut. Itu satu. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi kata daripada aktif, kita rubah menjadi kalimat pasif misalnya. Pronounnya kita rubah ya, dan lain sebagainya. Nah, itu teknik merubah menjadi bahasa sendiri. Nah, kemudian ada kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini tidak direkomendasikan. Artinya adalah kita benar-benar hanya copy kemudian pastikan gitu kan. Nah, itu tidak direkomendasikan. Yang paling terbaik itu yang ini. Parafrase dan lakukan ringkasan. Nah, baik parafrase ataupun kutipan langsung harus diikuti dengan sitasi. Nah, ini contoh daripada menghindari plagiat. Nah, Indonesia perlu menurunkan impor terigunya yang telah mencapai 12 juta metrik ton per tahun. Karena hal ini membebani anggaran negara salah satu caranya adalah dengan mengembangkan berbagai jenis tepung dari bahan lokal. Nah, kalimat ini berada di penelitian Sutanto et al. Bagaimana cara kita membuatnya menjadi kalimat kita sendiri dan kita masukkan ke dalam tulisan kita, yaitu Indonesia perlu menurunkan ya menjadi mengurangi pembelian terigu. Kemudian berikutnya, karena hal ini membebani anggaran negara, kita rubah menjadi karena hal ini membebani perekonomian bangsa. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengembangkan berbagai jenis tepung bahan lokal. Jika kita parafrase menjadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan berbagai jenis tepung asli Indonesia. Nah, di sini ya kalimat hasil ringkasan atau parafrase kita sudah bisa menjadi milik kita. Walau ya kita juga harus mencantumkannya ya di dalam tulisan kita, siapa penelitinya. Nah, ini saya masuk ke metode penelitian. Nah, kita masuk ke bab 3 untuk bidang IPA dan teknik. Nah, jadi kriteria metode ilmiah itu perhatikan di sini berdasarkan fakta atau empiris, bebas dari praduga atau prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif dan menggunakan teknik kuantitatif. Nah, jadi ini adalah syarat untuk metode ilmiah itu digunakan. Nah, ini contoh daripada 4 kelompok jenis penelitian. Nah, kalau saya pribadi itu langsung saja masuk, kalau untuk anak teknik atau mahasiswa teknik itu fokusnya ke kuantitatif sama empirical research. Nah, kuantitatif itu adalah datanya bisa dihitung, bisa dianalisis. Kalau empirical research ini, ya, benda kita yang kita teliti atau subjek yang kita teliti bisa kita lihat perubahannya secara langsung. Nah, itu maksudnya. Nah, berangkat dari perubahan itu kita bisa uji ya, sehingga kita bisa hitung nilai yang atau analisis yang bisa dihasilkan dari empirical tadi. Kalau konseptual ini ya lawan dari empirical. Empirical itu yang terlihat. Jadi bisa terlihat secara langsung perubahannya. Kalau konseptual ini hanya berdasarkan ide. Jadi semuanya ini lawannya. Oke. Nah, ini dia saya jelaskan sebenarnya. Tetapi mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin secara langsung aja masuk coba ke kuantitatif ya, kuantitatif, kemudian juga ke empirical research. Nah, kalau kita fokusnya ke quantitative research, artinya adalah pengukuran jumlah. Jadi ketika meneliti, menguji misalnya, ya misalnya contohnya saya membuat sebuah biobaterai. Biobaterai saya ini saya hasilkan daripada pencampuran berbagai jenis bahan organik. Nah, saya coba melakukan pengujian dengan cara apa? Menguji berapa voltase atau tegangan pada biobaterai tersebut. Nah, dan saya mendapatkan hasilnya, misalnya voltasenya sebesar 5 volt, untuk variasi pertama, variasi kedua sekitar 3 volt dan lain-lain. Nah, jadi kalau datanya itu ada dan bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah, berat atau ukuran, ya, maka ini termasuk data atau riset kuantitatif. Nah,
Biasanya ini identik dengan apa? Dengan eksperimen research ya. Nah, desain eksperimen untuk mengumpulkan data dengan prosedur yang sudah terstandarisasi dan dapat diulang prosesnya. Nah, ini dia. Jadi ketika melakukan eksperimen di laboratorium, pastikan prosedurnya itu sesuai dengan standarisasi. Sehingga ketika beberapa kali diulang pun proses penelitian kita, maka tidak ada perubahan pada jumlahnya, pada beratnya, pada ukurannya. Nah, kemudian masuk lagi ke empirical research. Nah, untuk empirical research, lebih kepada pengalaman dan pengamatan tadi, yang biasanya identik dengan aktivitas laboratorium. Nah, jadi akhir daripada penelitian ini yaitu basisnya adalah data. Data dan diakhiri dengan kesimpulan yang mampu diverifikasi dengan percobaan atau observasi. Nah, fungsi daripada empirical research ini adalah menetapkan hipotesis kerja atau probable, melakukan desain eksperimental guna untuk memanipulasi materi untuk melihat efek yang dihasilkan. Jadi memiliki kendali atas variabel dan dapat memanipulasi salah satunya. Eksperimen dilakukan untuk membuktikan atau menyangka probable. Nah, probable itu hipotesis di awal, ya, hipotesis kerja yang sudah kita tentukan. Nah, kita berhipotesa bahwasannya ini akan berhasil. Keberhasilan itu dibuktikan secara empiris. Nah, kita harus buktikan secara empiris, harus terlihat berhasil atau tidak. Maka kita butuh mendapatkan hasilnya lewat apa? Lewat nanti data kuantitatif biasanya. Nah, ini ada lagi, saya lanjut aja gitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh ilustrasi cara melakukan 3 jenis riset dalam bidang teknik. Nah, ini tiga jenis riset dalam bidang teknik, yaitu eksperimental, kuasi eksperimental, sama survei research. Coba diperhatikan. Nah, ini adalah contoh bagaimana membuat suatu produk, tetapi nanti akhirnya adalah pengembangan produknya itu dalam bentuk bisa lewat survei atau data koleksi. Misalnya di sini saya merancang satu prototipe. Nah, prototipe yaitu alat pencuci tangan otomatis. Nah, berdasarkan hal ini saya meminta kepada responden apakah alat ini sudah cukup baik atau tidak, yaitu dengan memberikan pretest dan posttest ya. Nah, ternyata setelah dihasilkan hasilnya karena tidak didesain berdasarkan hasil survei, maka alat ini butuh proses pengembangan ya. Nah, butuh proses pengembangan berdasarkan hasil survei kita. Nah, kemudian juga bisa dilakukan sebaiknya. Suatu alat bisa juga diciptakan ya, dengan sudut pandang orang lain. Nah, kalau ini sudut pandangnya hanya peneliti seorang, artinya basis yang kita buat ini hanya peneliti seorang pandangannya. Nah, kalau ini berbeda. Nah, ini adalah di mana alatnya ini sebelum kita buat, kita lakukan survei terlebih dahulu. Kemudian setelah survei dilakukan, kita coba memberikan ya contoh sampel pretest atau posttest, kemudian berangkat daripada hasil yang diberikan tersebut, ya dihasilkan tersebut, maka kita merancang sebuah alat yang baru. Nah, harapannya adalah alat atau produk ini bisa sesuai dengan para orang-orang yang kita survei. Jadi bisa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, ini kira-kira step by step untuk merancang suatu alat. Ini mungkin saya percepat aja gitu ya. Nah, research process. Okay. Nah, ini adalah suatu proses penelitian. Nah, ini saya ambil dari buku ya. Oke, ini coba diperhatikan. Step pertama itu kita coba definisikan apa kira-kira masalah yang mau kita angkat. Nah, kemudian untuk pendalaman berikutnya lakukan review studi literatur. Nah, sampai masalah terakhirnya bagaimana mengenai topik yang sedang kita angkat ini. Nah, setelah kita mencari-cari, maka silakan tentukan hipotesanya. Hipotesa ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kebenaran sementara terhadap masalah yang sedang kita ingin selesaikan. Nah, ketika kita ingin menambahkan satu solusi, ya, maka hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah misal
alat ini akan berhasil dengan peningkatan efisiensi sebesar 98%. Ya, itu hipotesa. Yang kedua, apabila ditambahkan ya alat ini ke dalam produk A, maka akan bisa membuat kerja dari alat ini menjadi jauh semakin lebih baik, yaitu sebesar 80% misalnya. Nah, itu adalah contoh daripada perumusan hipotesa kerja. Nah, hipotesa yang sudah kita tulis ini akan dibuktikan lewat proses apa? Proses yang pertama adalah design research, kemudian pengumpulan data, analisis data, kemudian baru interpretasi dan pelaporan. Nah, kalau ada masalah, ya fokuslah ke bagian yang saya merahkan ini. Nah, ini adalah proses-proses yang mesti diulang beberapa kali. Kalau gagal, misalnya gagal di analisis data, kembali ke desain research-nya dan lain-lain. Ya, sehingga nanti bisa mencapai interpretasi dan pelaporan hasil. Nah, berikutnya ini adalah metode penelitian. Kalau bab pendahuluan itu adalah makanan pembuka. Nah, kemudian sajian utamanya adalah main course ya. Nah, jadi metode penelitian ini termasuk main course atau sajian utama yang dibaca oleh orang lain sebelum orang lain itu masuk ke hasil penelitian. Nah, jadi metode ini penting. Metode ini mempengaruhi hasil penelitian. Kalau metodenya sudah salah, maka hasil penelitiannya sudah tidak bisa dipercayai itu biasanya. Maka disitulah fokus berulang-ulang kali sehingga nanti bisa menghasilkan hasil penelitian yang bagus. Nah, yang terakhir ini adalah dessert, yaitu makanan penutup. Nah, ibarat sebuah makanan, jadi buatlah karya tulis ilmiah itu sebagai makanan yang lezat, begitu ya, supaya bisa dibaca dengan nikmat oleh orang lain. Nah, makanan penutup ini sendiri yaitu masuknya ke kesimpulan dan penutup. Nah, jadi ini contoh judul yang berbeda juga judul yang sama itu ternyata bisa menggunakan metode kerja yang berbeda. Itu sangat banyak biasanya. Contoh pengaruh penambahan peralatan pendukung terhadap kinerja modul surya. Nah, ini sama judulnya gitu kan. Tetapi metode kerjanya yang satu, peralatan pendukungnya itu menggunakan reflektor cermin datar dan lensa Fresnel. Nah, sedangkan yang kedua itu judulnya sama tetapi metode kerjanya berbeda, menggunakan sistem solar tracker dan reflektor parabolik. Nah, ini contoh. Jadi tidak semua orang meski judulnya sama, ya itu punya metode kerja yang berbeda. Nah, ini untuk isi metode penelitian itu ada metode pengumpulan data, alat dan bahan atau instrumen penelitian, ya kemudian desain penelitian, prosedur kerja, dan teknik analisis data. Nah, ini umumnya digunakan dalam bab metode penelitian. Kemudian waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, dan serta variabel penelitian. Nah, ini contoh dari pengumpulan data. Jadi, untuk metode eksperimen ya, silakan dibuatkan bagaimana eksperimen itu dilakukan, pengujian bagaimana, alat, kemudian posisi variasinya bagaimana. Berikutnya adalah metode dokumentasi. Nah, silakan didokumentasikan foto dan video dalam bentuk foto dan video. Kemudian metode observasi ya. Kemudian ada juga dilakukan dengan metode rekayasa. Misalnya di sini fokusnya kepada metode studi numerik, yaitu menggunakan ANSYS atau Fluent dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian menggunakan metode survei dan wawancara. Nah, ini juga bisa. Ini contoh daripada diagram alir penelitian. Nah, jadi dalam membuat sebuah diagram alir penelitian, pastikan pahami daripada simbol-simbol, yaitu simbol kata mulai, kemudian melakukan studi literatur. Nah, ini yang paling umum ya, yang saya paparkan, itu persiapkan alat dan bahan, kemudian masuk proses pembuatan, pengujian apa saja yang diuji. Nah, ini sesuai dengan apa yang diteliti. Kemudian setelah diuji, lakukan analisis data, kesimpulan, dan selesai. Nah, ini sama, rata-rata ini sama di semua mahasiswa teknik.
Nah, pola atau dengan alirnya pasti seperti ini. Nah, di dalam desain penelitian juga boleh dibuatkan ya, desain 3 dimensi daripada peralatan atau produk yang mau dirancang atau dibuat. Nah, ini contoh daripada desain penelitian. Proses planning, kemudian masuk ke konseptual, kemudian masuk ke embodiment design. Nah, jadi dari proses 2 dimensi menjadi gambar isometri, kemudian menjadi apa? Gambar 3 dimensi. Nah, ini step by step ketika kita memang ingin melakukan penelitian, tetapi fokusnya adalah pengembangan atau pembuatan produk. Nah, dalam karya tulis ilmiah, kita juga harus menentukan variabel penelitian. Contoh variabel bebas, yaitu adanya sebuah cahaya. Kemudian adanya variabel terkontrol ya, variabel bebas ini cahaya. Nah, yang ini adalah variabel terkontrol, kemudian berikutnya adalah variabel terikat. Nah, ini bisa diperhatikan maksud dari masing-masing ini apa sebenarnya gitu kan. Nah, kalau variabel bebas cenderung kepada nilai cahaya itu yang berubah-ubah dan tidak bisa kita kontrol. Nah, ini termasuk variabel bebas. Ya, kemudian kalau variabel terkontrol itu termasuk dengan air penyiraman atau pupuk. Nah, kira-kira kan bisa ya kan kita atur misalnya berapa kali kita melakukan penyiraman terhadap tanaman itu sehingga bisa menghasilkan daun sekian misalnya, jumlah daun sekian. Nah, itu bisa. Cahaya tidak bisa dikontrol, air penyiram bisa dikontrol. Nah, variabel terikat itu biasanya adalah variabel yang akan kita targetkan atau kita dapatkan hasilnya. Contoh misalnya jumlah daun, jumlah kacang hijau. Nah, ini contoh yang paling mudah. Supaya saya bisa mendapatkan jumlah daun yang banyak, maka dalam proses penelitiannya, saya akan berupaya untuk melakukan penyiraman sekian kali, penyiraman pupuk sekian kali, gitu kan? Dan pemberian penerapan cahaya atau pemaparan sinar matahari kira-kira cukup 1 jam saja atau 2 jam saja atau kira-kira berapa jam. Semua perlakuan kita terhadap cahaya, air, penyiraman air, kemudian pupuk itu menentukan hasil akhir daripada jumlah daun. Nah, analogikanlah ke bidang-bidang yang lain. Nah, ini ya saya rasa pasti bisa mahasiswa untuk menganalogikannya. Jadi silakan. Ini juga bisa dianalogikan. Jumlah kacang hijau akan meningkat jika penyiraman air yang saya lakukan intensif, penyiraman pupuk, pemberian pupuk juga intensif, kemudian pemberian paparan cahaya cukup misalnya sampai 5 jam saja per hari atau mau berapa jam. Jadi yang bisa kita kontrol itu adalah variabel bebas dan variabel terkontrol. Variabel terikat itu tidak bisa kita kontrol karena itu fokus kepada target pengamatan biasanya. Target pengamatan. Oke. Nah, ini contoh alat dan bahan ya. Itu dan lain-lain. Nah, kalau alat itu adalah biasanya barang yang tidak habis pakai. Jadi definisi ini banyak yang masih keliru. Mahasiswa sebagiannya. Alat itu adalah bahan yang tidak habis pakai. Kalau bahan itu adalah sesuatu yang bisa habis pakai. Gunting, kamera, palu, software, hidrolik, recorder misalnya. Itu adalah alat. Nah, jangan terbalik. Ada yang mengatakan kertas itu jadi alat, ya, pupuk itu jadi alat. Tidak. Kertas, pupuk, soda kue, alkohol, etanol. Nah, itu adalah bahan yang apabila digunakan pasti akan habis dan butuh pembaruan. Maka itu disebut dengan bahan. Nah, waktu dan tempat penelitian silakan juga dicantumkan di dalam penelitiannya. Nah, kemudian, nah ini adalah waktu dan tempat penelitiannya. Silakan dibuatkan timeline seperti ini ya. Rencananya apa, bulan pertama apa, bulan kedua apa, bulan ketiga apa. Kemudian dan seterusnya. Jadi ini perlu diperhatikan. Ya, silakan dibuat dipecahkan menjadi bulan pertama itu ada 4 minggu, bulan kedua juga ada 4 minggu. 1 minggu pertama itu misalnya Anda mengerjakan apa, yaitu melakukan identifikasi masalah, yaitu silakan diwarnai ya. Nah, kemudian minggu-minggu berikutnya lakukan apa saja, silakan. Jadi sampailah kepada penulisan laporan atau artikel akhir.
Yaitu kira-kira memakan waktu berapa bulan. Nah, saya ketika studi S1 maupun S2, dulu sangat memperhatikan betul timeline penelitian saya yang sudah saya buat. Jadi, ya, untuk mahasiswa sekalian, ini bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing nantinya. Mau berapa lama waktu yang dibutuhkan, silakan Anda yang menentukan sendiri. Jadi dosen pembimbing biasanya akan melakukan tracking terhadap mahasiswanya lewat timeline yang dibuat. Nah, kalau saya dulu pribadi pengalaman saya sehingga bisa menjadi yang terbaik dan tercepat, saya selalu melaporkan ya kepada dosen saya terkait dengan timeline saya saat ini. Bahwasannya minggu ini saya akan melakukan apa, minggu depan saya akan melakukan apa. Jadi semuanya terprogres. Nah, ini contoh. Nah, kemudian terakhir yaitu adalah prosedur kerja. Nah, kadangkala prosedur kerja ini bisa masuk kepada bab 4. Nah, kadangkala juga bisa masuk kepada bab 3. Jadi tergantung daripada pokok yang mau diselesaikan. Kalau fokusnya itu adalah merancang produk dari awal hingga jadi, maka cara kerja produk itu masuk ke analisis dan pembahasan. Tetapi kalau fokusnya hanya menganalisa, cara kerja produk itu cukup masuk ke bab 3. Nah, itu perbedaannya. Ya. Jadi fokus di bab 4 itu betul-betul pure atau murni hanya hasil pengujian saja. Ya. Nah, hasil pengujian itu perbedaannya. Nah, ini misalnya prosedur pengujian ya. Cara kerja alatnya itu masuk ke bab 3, 3.5. Proses pengerjaan alat dan lain-lain. Nah, ini teknik analisis data ya. Nah, jadi ini biasanya digunakan ya, menggunakan rumus matematis, dan ini ada lagi bagiannya kalau di materi saya itu bagian statistiknya menggunakan Excel dan sebagainya. Kita skip aja pada malam hari ini. Nah, hasil dan pembahasan itu fungsinya untuk mengenai merah akan kita teliti. Coba perhatikan ini. Ya, rumusan masalah 1 harus dijawab oleh tujuan penelitian 1. Contoh rumusan masalah 1, bagaimana pengaruh penambahan peralatan pendukung pada modul surya? Nah, jawabannya di tujuan penelitian 1, mendapatkan pengaruh dari peralatan pendukung terhadap kinerja modul surya. Begitu juga yang rumusan masalah kedua. Nah, dari beberapa peralatan pendukung, mana kinerja yang paling baik katanya. Nah, tujuan terakhir adalah memperoleh peralatan pendukung yang memiliki kinerja paling baik terhadap modul surya. Jadi ini yang disebut dengan benang merah penelitian. Nah, rumusan masalah 1 dijawab oleh tujuan penelitian 1. Rumusan masalah 2 dijawab oleh tujuan penelitian yang kedua. Nah, ini contoh daripada pembuatan diagram alir penelitian. Nah, jadi dalam membuat diagram alir penelitian ini betul-betul harus didiskusikan. Nah, contoh misalnya, nah ini ada beberapa contoh ya. Nah, ini adalah STAR, yaitu persamaan matematis state variable system, pembuatan blok diagram. Nah, karena ini fokusnya adalah simulasi menggunakan MATLAB. Nah, maka tidak perlu alat dan bahan. Yang kita butuhkan adalah persamaan matematis yang harus kita selesaikan. Nah, oke. Kemudian barulah bisa kita selesaikan. Nah, kalau nanti misalnya hasil pengujian simulasi tidak berhasil, maka yang salah itu bukan ada di variasi, namun di rumus yang kita buat di awal. Maka kembali ke persamaan matematis yang kita buat. Ini itu contoh. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Nah, jadi tergantung kita itu mau fokusnya di mana gitu kan topiknya. Contohnya ini, kalau ini menganalisa pengujian solar cell. Nah, jadi kalau diperhatikan, mulai kemudian studi literatur, persiapan alat dan bahan, pengujian solar cell 10 watt peak tanpa menggunakan solar tracker, yang satu lagi dengan solar tracker. Nah, barulah ini variasi, ya beberapa variasi. Nah, berangkat dari variasi ini, nanti datanya dikumpulkan lewat data logger. Nah, kemudian masuk pengolahan data dan hasil
dan pembahasan. Nah, ini tidak ada alur kembali ya, alur opsionalnya tidak ada kembali ke atas. Nah, berbeda ya, perbedaan riset itu juga menentukan perbedaan jangka alir penelitiannya. Jadi ini coba diidentifikasi jika membuat satu penelitian. Dan ini juga ada ya, yaitu dimulai studi literatur, bahan dan alat, lokasi penelitian, pembuatan sampel. Nah, yang ini fokusnya ke pembuatan sampel, baru nanti ke variasi daripada penelitiannya. Serbuk cangkang kerang 40%, 60% dan lain-lain lah gitu ya. Baru kemudian setelah bahannya dibuat, diuji. Uji kekerasan, uji impact, uji mikrostruktur. Setelah diuji baru dilakukan proses pengumpulan data, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan barulah selesai. Nah, jadi tidak bisa disamakan antara satu diagram penelitian dengan yang lain. Harus disesuaikan berdasarkan apa yang sedang diteliti. Nah, ini contoh. Ini contoh kalau fokus kita itu, ya, jadi begini, karena fokus yang pertama itu membuat sampel. Nah, jadi pembuatan ini masuknya ke bab 3. Nah, ya tergantung hasil. Nah, untuk hasil pengujian karena fokusnya ada analisis, maka di bab 4 penulisannya menjadi seperti berikut. Nah, hanya hasil pengujian lewat laboratorium saja yang digunakan. Proses pembuatannya seperti menggunakan mortar, blender itu masuk ke bab 3, bukan ke hasil yang pembahasan. Nah, jadi coba diperhatikan, tetapi pada kaidahnya sama seperti saya bilang. Kalau sifatnya itu pengembangan sebuah produk, ya, maka cara kerjanya masukkan ke hasil yang pembahasan. Kalau judulnya itu berupa analisis kerja, maka hasil analisisnya saja yang dimasukkan ke hasil yang pembahasan. Itu dia. Oke, berikutnya. Nah, ini ada uji impact gitu kan. Jadi diuji satu persatu, masukkanlah uji kekerasan di dalam bab 4. Dimasukkanlah uji impact ke dalam bab 4-nya, kemudian memasukkan juga uji mikrostruktur ke dalam bab 4-nya. Nah, penulisan ini juga menjadi penting. Nah, sini mungkin langsung aja saya. Nah, ya, biar lebih cepat. Jadi dalam menulis tabel, tidak boleh tabel itu berdiri sendiri. Nah, kaidah yang benar adalah tabel harus diimpit oleh kalimat sebelum dan sesudahnya. Itu dia. Ya, jadi tidak boleh misalnya ada subbab, ya, kemudian setelah subbab itu langsung masuk ke tabel. Nah, itu tidak boleh. Subbab ini harus ada penjelasan di bawahnya. Barulah kalau mau masukkan tabel, boleh dimasukkan tabel setelah ada penjelasan rujukannya. Nah, seterusnya begitu ya, supaya apa? Supaya tulisannya itu rapi. Nah, berikutnya juga ya, tidak boleh grafik itu berdiri sendiri tanpa narasi. Nah, jadi kalau ada grafik, maka harus ada kalimat penjelasan yang ada di bawahnya. Tidak boleh tidak. Jadi hasil daripada analisis visualisasi grafik ini, Anda harus menceritakan ya di bawah daripada gambar itu. Nah, disitulah fungsi menganalisis mahasiswa itu diterapkan. Ya, oke, itu aturannya. Nah, jadi ini juga begitu. Ya, ada tabel, ada penjelasan tabel. Berangkat dari tabel ini kita coba visualisasikan. Nah, ini saya cepat aja ya. Nah, ini contoh daripada teknik visualisasi. Ya. Nah, dalam bab 4, tipsnya adalah tidak boleh hanya ada tabel di dalam bab 4, itu tidak boleh. Kalau ada hasil penelitian dari suatu eksperimen dalam bentuk misalnya seperti di gambar, di slide, nah, maka untuk memudahkan dosen membaca, untuk memudahkan orang lain ingin mengerti dengan cepat tulisan kita, jadikanlah tabel ini dalam bentuk grafik yang mudah untuk dicerna orang lain. Ini wajib hukumnya kalau dalam bab 4. Tidak ada grafik biasanya tidak tidak sah gitu ya kira-kira. Nah, dijadikan. Nah, di sini kita bisa melihat secara umum lah.
orang lebih suka melihat apa yang kita hasilkan daripada visual, daripada orang melihat saja ya nilai-nilai misalnya 40%, 40%, ya 30%, 50%. Nah, nilai-nilai seperti ini sangat disukai diubah dalam bentuk grafik. Nah, jadi ini tipsnya untuk mahasiswa. Terakhir, penyusunan lampiran. Perhatikan, kalau makanan pembukanya sudah kita buat dengan baik, misal kita sudah buat pendahuluannya, latar belakangnya, tujuannya, manfaat konten sudah kita buat dengan baik, kita buat bab 3 juga sudah bagus, bab 4 juga sudah ciamik, sudah bagus, maka ya dosen penguji biasa akan masuk ke bab 4. Silakan tuliskan bab 5 maksudnya. Yaitu adalah kita membuat sebuah makanan penutup atau kita sebut dengan dessert. Nah, biasanya terdiri dari dua, itu kesimpulan dan saran. Nah, tahap akhir dalam penulisan karya tulis ini adalah mengambil kesimpulan dan memberikan saran untuk peluang riset berikutnya. Jadi riset yang kita lakukan, silakan disebutkan kelemahannya apa, saran untuk pembaca ini nanti seperti apa. Itu contoh. Nah, dalam membuat bab penutup, kita juga tidak boleh meninggalkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, pastikan betul benang merahnya tetap akan terjawab seperti ini. Nah, ya, rumusan masalah 1 dijawab oleh tujuan penelitian 1. Nah, dijawab juga di analisis pembahasannya itu fokusnya apa? Contoh saya bacakan. Rumusan masalah 1, bagaimana cara pembuatan alat pengering buah nanas? Tujuan penelitian yang kedua 1, membuat dan merancang alat pengering buah nanas. Analisis atau di bab 4 yang akan kita fokuskan, fokuslah hanya pada bagaimana step by step membuat alat pengering nanas. Nah, itu saja. Simple gitu kan. Untuk rumusan masalah yang kedua juga begitu. Bagaimana efektivitas proses pengeringannya misalnya. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas proses pengeringan buah nanas. Nah, yang kedua, untuk bab 4, fokuslah pada efektivitas proses pengeringan buah nanas menggunakan alat pengering. Nah, itu saja. Jadi, satu persatu terjawab sehingga nanti akan muncul benang merah di bagian penutup biasanya. Nah, ini contoh untuk membuat kesimpulan yang bagus. Nah, cara untuk membuat kesimpulan yang bagus itu ya, yaitu harus menggunakan salah satu adalah data kuantitatif, persentase, kemudian juga angka-angka lain, kecepatan, waktu, dan sebagainya. Ini contoh. Alat pengering buah nanas dibuat menggunakan bahan aluminium dan besi yang terbentuk menjadi box dengan 2 lubang corong pada bagian atas untuk mempercepat sirkulasi udara. Yang kedua, ya, ini coba diperhatikan. Ini masih fokus ke saling menjawab satu sama lain ya. Nah, di sini analisis, kemudian untuk bagian kesimpulan juga fokusnya hanya di pembuatan. Dibuatnya menggunakan bahan aluminium dan besi, dibentuk menjadi box. Nah, untuk yang biru, yang poin kedua, fokusnya kan di efektivitas. Maka di kesimpulan, kita harus tunjukkan efektivitas pengering ini seberapa misalnya, yaitu alat pengering buah nanas dapat melakukan pengeringan dalam waktu 10 menit pada suhu 50 derajat dengan biaya pengeringan sebesar Rp15.000. Nah, waktu yang diefisiensikan adalah 25% dibandingkan dengan konvensional. Nah, ini contoh. Nah, kemudian terakhir adalah saran. Jadi saran ini lebih ke, bisa ada 2 model, yaitu saran dengan menggunakan paragraf secara utuh. Dari ada satu narasi yang mengatakan kira-kira saran ke depannya apa. Seperti misalnya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan ingin membuat penelitian dengan bahan material yang sama ke depannya dapat dibuat pelat dipolar. Dan juga lapisan penyemprotannya dilakukan sehingga 10 kali agar menghasilkan konduktivitas listrik yang baik. Nah, itu contoh dari peneliti. Nah, ini juga dibuat dalam bentuk 2 poin. Nah, saran ini hanya bisa kita dapatkan, ya hanya bisa kita tuliskan secara sendiri jikalau kita selesai melakukan penelitiannya dari awal hingga akhir. Fungsi saran ini adalah untuk orang-orang yang membaca penelitian kita.
Nah, apabila orang lain itu ingin membaca penelitian kita dan mereka ingin meningkatkan penelitian yang sudah kita lakukan, ya supaya menjadi lebih baik, maka dia harus baca punya kita dan bacalah sampai ke sarannya. Bukan hanya hasil penelitian tetapi masuk ke saran. Saran ini adalah hasil refleksi kita selama ini. Selama 6 bulan, 1 tahun penelitian, inilah tujuan kita meneliti untuk supaya tahu lebih dalam dan apa kira-kira peluang berikutnya. Nah, ini kalau mau masuk ke untuk perlombaan, saya masuk ke penyusunan lampiran. Itu ada daftar riwayat hidup, data-data penelitian, kemudian berikutnya scan logbook, desain alat, dan dokumentasi. Ini contoh daripada penyusunan lampiran. Ya, lampiran ini tidak wajib tetapi dibutuhkan, apalagi misal kalau sudah selesai skripsi biasanya. Nah, ini butuh, jadi di belakangnya itu harus ada daftar riwayat hidup, data-data penelitian yang kira-kiranya sayang untuk dibuang gitu kan. Nah, silakan ditampilkan. Mungkin dalam bentuk tabel Excel, scan hasil uji laboratorium, yang misalnya gambarnya itu terlalu besar, tidak bisa dimasukkan di bab 4 misalnya. Nah, itu boleh dimasukkan di lampiran. Logbook ini apa? Hasil proses bimbingan kita selama ini. Nah, itu boleh dimasukkan. Desain alatnya, misalnya fokus kita itu hanya pada analisis, tidak desain alat skripsi. Nah, tetapi kita butuh untuk mendesain alatnya ketika melakukan penelitian. Nah, itu boleh desain alatnya letakkan di bagian lampiran. Kemudian terakhir adalah dokumentasi penelitian. Nah, misalnya ketika mahasiswa melakukan penelitian, ya silakan lakukan foto, ya, di foto pada saat proses penelitian itu berlangsung. Sehingga hal ini menjadi bukti sahih bahwasanya kita benar-benar menjadi mahasiswa yang sudah selesai melakukan penelitian. Nah, ini contoh ya. Nah, contoh daftar riwayat hidup. Nah, jadi dimasukkan data-data penelitian. Nah, ini misalnya ada data dari Excel. Nah, silakan dimasukkan. Kemudian berikutnya scan uji laboratorium ya. Nah, ini contoh uji scan laboratorium karakterisasi ya, SEM. Nah, silakan masukkan lembar-lembar gambar-gambar seperti ini. Nah, ini contoh scan atau logbook penelitian ya. Baik formal ataupun tidak informal itu boleh dimasukkan gitu. Nah, ini misalnya desain dari sebuah alat atau rancangannya ya, itu boleh, sangat-sangat boleh dimasukkan. Biasanya dosen menjadi lebih senang misalnya. Sehingga dan juga ketika nanti dibaca oleh orang lain itu bisa tahu apa yang kita buat, desain seperti apa, dan dia pun bisa nanti mencontoh punya kita gitu kan, melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi hasil penelitian kita. Nah, dokumentasi penelitian, nah misalnya contoh dengan pada saat kita menguji, silakan difoto ya proses pengujian tersebut. Nah, ini terakhir ya, sudah masuk penutup. Jadi banyak mahasiswa itu tidak tepat dalam mencari ide. Jadi gunakan teknik idea generation namanya ya. Critical thinking, observasi lingkungan kita, kemudian pertanyaan 5W plus 1H, kemudian lakukan ATM plus camper. Nah, kemudian lateral thinking, nah bagaimana berpikir itu bukan hanya dari atas ke bawah tetapi juga kiri ke kanan ya, atau dalam sumbu X, Y, dan Z gitu ya. Kemudian design thinking juga bisa digunakan, brainstorming, berdiskusi dengan teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi satu tools yang paling efektif untuk menghasilkan ide yang baik. Tips dan trik. Nah, kuatkan niat gitu ya kalau mau meneliti. Nah, baca panduan. Ini untuk perlombaan. Hindari menjadi deadliner. Jangan menjadi orang yang serba mendadak, semua dikerjakan di waktu-waktu yang mepet. Nah, itu tidak disarankan. Berikutnya, bedakan antara ringkasan dan abstrak. Ketahui pendekatan penelitian. Nah, ketahui kemampuan sendiri juga itu perlu. Jadi ada 3 sudut pandang tadi. Ada sudut pandang ilmiah, non ilmiah, sama yang terakhir tadi sudut pandang peneliti itu sendiri. Nah, pilih instrumen, alat-alat yang tepat. Ya, instrumen ini alat-alat yang tepat. Latar belakang yang kuat, ya, data terkini plus masalah yang jelas. Nah,
pastikan dalam membuat latar belakang di bab 1, datanya itu data yang terkini dan masalahnya itu jelas. Nah, ingatlah benang merah penelitian yang saya paparkan sebelumnya. Perumusan masalah 1 dijawab tujuan penelitian 1, ya, sampai nanti pada akhirnya di hasil pembahasan. Banyak-banyak membaca referensi, hindari citasi hantu. 80% pastikan judul ilmiah. Gunakan judul yang efisien sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, ya. Ada 3 unsur tadi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Nah, perjalanan 1000 mil dimulai oleh sebuah langkah kecil. Nah, ini salah satu jenderal perang di Cina. Oke, ya, baiklah ya. Berakhir sudah sesi presentasi saya, pemaparan materi saya pada malam hari ini. Nah, cukup lama begitu kan? Nah, oke. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik kepada Pak Syandi atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu saya izin bertanya sebagai moderator Pak Sandi. Kalau misal perkenalan diri lagi, nama saya Nova Fahri Cairi dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2020. Nah, di sini saya izin bertanya, Pak. Kan di dalam karya tulis ilmiah itu kan pasti jenis-jenis karya tulis ilmiah itu kan ada banyak ya, Pak, kayak seperti makalah, terus habis itu ada tesis, terus ada esai juga, Pak. Selain skripsi dan tugas akhir gitu, Pak. Nah, kalau di universitasnya itu kan pasti ada apa ya, peraturan yang sudah dibuat oleh universitas itu sendiri. Kayak misalkan saya waktu itu ngikut lomba esai yang dimana itu pasti di bagian terakhir daftar pustaka itu kan ada lampiran. Nah, sementara esai itu kan pasti ada namanya itu eh, apa ya, kayak lampiran itu kan hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan ya, Pak. Nah, lampiran yang kita lampirkan itu apa yang ingin kita buat itu, Pak, saat pembuatan esai. Terus yang kedua itu di perbedaan eh, eh, kalau misal kalau metodologi itu apakah caranya dan hasil dan pembahasan itu adalah hasil dari penilaian kita gitu, Pak. Dan untuk eh, kira-kira untuk manfaat nih, Pak. Manfaat itu kan kita nggak tahu ya, Pak. Apa aja nih, apa sih manfaat yang kita peroleh gitu. Soalnya kan kita sebagai mahasiswa itu kan hanya melakukan tugas kita gitu, Pak. Apakah dari Bapak ada kayak solusi gitu, Pak, dari hasil kayak gitu? Seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, Mas Noval ya. Nah, baiklah. Sebenarnya begini ya, untuk esai itu sendiri punya perbedaan yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan karya tulis ilmiah, khususnya KTI. Kalau karya tulis ilmiah, KTI itu basisnya adalah hasil penelitian. Nah, itu yang dijawab. Nah, ya, itu menjadi poin penting. Kalau esai ilmiah, itu adalah hasil penyederhanaan dari KTI. Ya, jadi fokusnya kalau esai ilmiah itu tidak ada metode penelitian secara umum. Ya, pendahuluannya ada. Kemudian metodenya secara umum itu juga ada. Tetapi untuk hasil penelitian itu menjadi prediksi hasil. Nah, prediksi hasil ini didapatkan daripada analisis studi literatur secara tajam dan mendalam berdasarkan fakta dan data. Serta tambahannya adalah kalau di esai ilmiah, kebetulan saya ngajar di kelas 10 hari esai ilmiah di SAI. Nah, di esai ilmiah itu 80% harus berdasarkan fakta, artinya adalah dari analisis studi literatur, 20%-nya harus ada opini kita. Nah, harus ada argumen atau pendapat kita di dalamnya, ya, Mas Noval. Jadi tidak murni semuanya harus berbasis referensi ilmiah. Harus ada kita jelaskan di dalamnya argumentasi kita. Nah, di esai itu ya untuk hasil penelitiannya tidak wajib. Nah,
dia adalah sunnah. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah itu dia. Yang artinya adalah yang ditajamkan dalam esai ilmiah itu kecenderungannya adalah hasil argumentasi, kedua adalah hasil daripada simulasi, ya, ketiga adalah hasil daripada produk yang kita buat. Jadi semacam gambaran apa yang akan kita buat ke depannya. Nah itu dia kira-kira ya Mas Noval. Nah boleh ada di dalam esai itu hasil penelitian jikalau kita memang ingin melakukan penelitian secara singkat. Ya, gunanya adalah untuk memprediksi hasil ke depannya. Karena esai ini digunakan hasilnya untuk beberapa tahun ke depan, misalnya 10 sampai 20 tahun lagi. Makanya biasanya esai yang menarik itu adalah esai yang punya tingkat ya judul yang bagus atau punya kecanggihan judul yang bagus gitu ya. Jadi bisa memprediksi hasil apakah kira-kira bisa enggak kira-kira penelitian ini diimplementasikan ke depannya. Nah, di dalam esai itu juga ada biasanya tahap implementasi produk kita apabila akan diimplementasikan atau direalisasikan. Nah, itu ada. Jadi itu ya lampiran di dalam esai itu biasanya hanya berisikan misal gambaran produk atau desain kita. Kemudian contoh misalnya juga step by step ya atau gambar daripada pola-pola kebijakan yang akan kita ambil atau pola-pola untuk bagaimana cara merealisasikan produk yang sudah kita buat ini untuk Indonesia ke depannya sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, jadi ada langkah-langkah semacam itu kalau untuk esai. Nah, kemudian berikutnya kalau untuk manfaat daripada penelitian itu sendiri. Nah, manfaat manfaat ketika kita ingin meneliti itu ya perlu kita bangun sedari dini. Nah, jadi tidak bisa ya kita itu melakukan penelitian itu tanpa memikirkan manfaat. Nah, jadi ketika kita membuat penelitian seharusnya seketika itu juga kita harus pikirkan manfaatnya apa. Ya secara otomatis sebenarnya ketika kita sudah dapat masalah yang bagus yang mau kita selesaikan, maka manfaatnya pun juga akan sangat nampak terlihat gitu kan. Kalau kita berhasil misalnya menyelesaikan masalah sampah yang ada di Indonesia misalnya dengan alat yang kita sudah buat, nah maka secara otomatis manfaatnya kan sudah dapat. Artinya manfaatnya adalah menyelesaikan sampah gitu kan agar tidak mengonsumsi. Nah jadi Oke, tapi kalau berarti esai itu hanya memerlukan data dari peneliti sebelum-sebelumnya ya, Pak? bukan. Jadi kalau esai itu ya data penelitiannya tidak dibutuhkan. Jadi sifat dari sini adalah sunnah. Nah, boleh ada, boleh juga tidak ada, ya Mas Noval. Jadi fungsi dari data penelitian yang ada di dalam esai itu hanya untuk prediksi hasil ke depannya, hanya untuk menguji saja keberhasilan produk kita. Ya, jadi di dalam esai itu analisis mendalam itu tidak terlalu diperlukan. Yang diperlukan hanyalah cara kita berargumen tanpa data itu juga sudah boleh. Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasi yang didapatkan Pak. Mungkin Ya. dari yang lain, karena tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Nopal, terima kasih sudah mengembalikan absensi. Akan diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi yang belum diaktifkan kameranya. Ya. Tuh, ya. 1, 2, 3.
Ya sudah. Setelah itu akan diadakan absensi terlebih dahulu. Eh, Link absensi ada di kolom chat nih. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara yang kali ini. Eh, saya mewakili seluruh teman pendidikan HMM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sandi Kurniadi STMT selaku narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada pelatihan karya tulis ilmiah kali ini. Saya juga ingin mengucapkan kepada Novel Farid Chairi yang sudah bersedia untuk menjadi moderator pada kali ini. Dan tentunya juga kepada Abang Teteh dan teman-teman yang sudah hadir, menyimak, dan aktif dalam sepanjang acara ini. Semoga pelatihan ini memiliki manfaat yang nyata bagi kita semua. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.